PT Cisadane Sawit Raya Tbk mulai melakukan buyback saham pada 16 September hingga 15 Desember 2025. Emiten Perkebunan Kelapa Sawit PT Cisadane Sawit Raya Tbk atau CSRA siapkan dana hingga 90 miliar rupiah untuk melakukan buyback saham tanpa melalui rapat umum pemegang saham. PT Cisadane Sawit Raya Tbk mulai melakukan buyback saham pada 16 September hingga 15 Desember 2025. Dalam aksi korporasi ini, perseroan telah menunjuk PT Trust Sekuritas untuk melaksanakan pembelian saham di Bursa Efek Indonesia. Dana yang dialokasikan maksimal sebesar 90 miliar rupiah, tidak termasuk biaya perantara dan biaya lainnya. Dalam keterbukaan informasi, Sekretaris Perusahaan Iqbal Prastowo menjelaskan, jumlah saham yang akan dibeli kembali diperkirakan sekitar 4,4% atau sekitar 90 juta saham dari total saham yang telah diterbitkan perseroan. Langkah buyback ini diambil untuk mendukung stabilitas pasar modal dan meningkatkan nilai pemegang saham. Manajemen perseroan menilai buyback memberikan fleksibilitas lebih besar untuk mengelola modal agar struktur permodalan lebih efisien. Perusahaan juga berharap langkah ini dapat menjaga keharmonisan antara kondisi pasar dan fundamental perusahaan, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, di tengah fluktuasi harga komoditas emiten batubara PT Golden Energy Mines Tbk mengejar target produksi 50 hingga 51 juta ton di sepanjang tahun 2025. Ya, di saat yang sama perseroan mengungkapkan bahwa harga jual rata-rata batubara tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024 sehingga mempengaruhi kinerja keuangan perseroan. Emiten batubara PT Golden Energy Mines Tbk mengejar target produksi 50 hingga 51 juta ton pada tahun 2025 di tengah fluktuasi harga komoditas. Direktur Golden Energy Mines Suhendra menyampaikan harga jual rata-rata batubara pada 2025 menurun sekitar 16% dibandingkan dengan 2024 sehingga mempengaruhi pendapatan dan laba perseroan. Manajemen perseroan menyatakan permintaan batubara di China dan India sedikit meningkat mulai Juli 2025 dan manajemen memastikan tetap memantau perkembangan harga maupun permintaan global untuk mengantisipasi perubahan pasar. Tak hanya mengungkapkan target produksi, perseroan juga buka suara terkait rencana pembagian dividen. Manajemen menyatakan alokasi dividen dari laba tahun buku 2025 akan disesuaikan dengan kinerja operasional dan perolehan laba yang sangat dipengaruhi oleh permintaan dan harga jual batu bara. Sementara itu terkait kinerja, pada 6 bulan pertama 2025 perseroan membukukan pendapatan usaha sebesar 1,14 miliar dolar Amerika atau setara 18,57 triliun rupiah. Pendapatan ini turun 16,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan untuk bottom line, perseroan mencetak laba bersih sebesar 151,6 juta dolar atau setara 2,46 triliun rupiah. Namun laba bersih ini tercatat turun 52,14% secara tahunan dari sebelumnya sebesar 316,9 juta dolar Amerika. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, optimisme masyarakat terhadap perekonomian nasional kembali turun dan ini tercermin dalam Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK yang menyentuh level terendah dalam 3 tahun terakhir. Iya, pemirsa, menyikapi ini PT Astra International Tbk atau ASII akan tetap fokus menjaga daya saing melalui diversifikasi portofolio sambil terus melihat peluang yang ada serta fokus mempertahankan operational excellence pada setiap lini bisnis perusahaan disertai upaya efisiensi pada beragam kegiatan operasional. Optimisme masyarakat terhadap perekonomian nasional kembali turun. Ini tercermin dalam Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK yang menyentuh level terendah dalam 3 tahun terakhir. Menurut hasil survei Bank Indonesia pada Agustus 2025, IKK turun ke posisi 117,2. Angka tersebut menyamai level IKK pada September 2022. Head of Corporate Communication PT Astra International Tbk, Windy Riswantio mengatakan, penurunan IKK mencerminkan adanya tantangan terhadap daya beli masyarakat.
Kedepan Astra akan tetap fokus menjaga daya saing melalui diversifikasi portofolio sambil terus melihat peluang yang ada serta fokus mempertahankan operasional excellent pada setiap lini bisnis perusahaan disertai upaya efisiensi pada beragam kegiatan operasional. Bisnis otomotif khususnya ASII percaya dengan dukungan jaringan distribusi, layanan pembiayaan dan jaringan purna jual yang terintegrasi serta inovasi produk menjadi kunci bagi masyarakat dalam menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai segmen saat ini dan di masa depan. Dengan fundamental yang kuat dan komitmen terhadap kepuasan pelanggan, Astra optimis dapat terus mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan industri otomotif nasional sekaligus memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Di lain sisi, Astra tetap memprioritaskan 7 lini bisnis inti yang ada saat ini, yakni otomotif dan mobilitas, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur, teknologi informasi dan properti. Di samping itu, Astra tetap menjaga keseimbangan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dengan fokus pada 3 area utama, yakni infrastruktur, kesehatan, dan mineral. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi terbaru hingga akhir 2025. Ya, insentif dan stimulus terbaru tersebut untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Usai rapat koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto resmi mengumumkan penerapan stimulus ekonomi bertajuk 8+4 hingga akhir tahun 2025. Insentif ekonomi 8+4 terdiri dari 8 program utama plus 4 program tambahan dalam paket stimulus yang mencakup kebijakan prioritas pemerintah. Ya, pemirsa, program tersebut diantaranya peningkatan penerimaan peserta magang, perluasan skema pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah khususnya untuk sektor industri hotel, restoran dan kafe, perpanjangan program bantuan pangan, fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal, fasilitasi akses program perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan, program padat karya tunai atau cash for work bagi para pekerja di sektor padat karya. Sejumlah stimulus dan insentif ekonomi terbaru ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, dari 8 program akselerasi pembangunan tersebut, yang pertama adalah magang lulusan daripada perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun. Apakah itu S1, D3, dan yang lain, itu di link and match-kan dengan dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat di tahap pertama 20.000 orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum, UMP. Dan ini untuk 6 bulan. Dan anggarannya sudah disediakan sebesar 198 miliar. Yang kedua, mungkin yang terkait dengan... Iya, selanjutnya pemirsa, pemerintah merasa pentingnya membangun ekosistem digital yang tangguh. Ya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo menekankan Indonesia adalah salah satu komunitas digital terbesar di dunia dengan nilai ekonomi digital yang memproyeksikan mencapai 109 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.789 triliun rupiah pada tahun 2025. Di balik potensi itu, Tiko menekankan Indonesia menghadapi ancaman serius seperti serangan cyber yang menargetkan sektor strategis di era disrupsi yang penuh risiko. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar kedaulatan digital Indonesia terjaga. Kedengeran.